Bayangkan, seorang suami pulang lebih cepat. Di tangannya ada kejutan ulang tahun pernikahan. Uang ratusan miliar yang selama ini ia sembunyikan demi masa depan istri dan anaknya. Tapi begitu pintu rumah terbuka, yang ia temukan bukan senyuman, bukan pelukan, melainkan pengkhianatan di ruang tamunya sendiri. Istri yang selama ini mengeluh kurang, anak yang sering mencibir ayahnya, tak pernah tahu pria sederhana yang mereka rendahkan adalah orang yang akan mereka sesali seumur hidup. Dan ketika kebenaran terbongkar, azab itu pun dimulai. Pagi di sebuah perumahan sederhana di pinggiran kota Malang selalu datang dengan cara yang sama. Udara masih dingin, suara motor tetangga bersahutan, dan aroma nasi goreng dari warung ujung gang mulai menyeruak ke sela-sela jendela rumah kontrakan itu. Arman Pratama sudah bangun sejak subuh. Ia duduk di meja makan kecil, mengenakan kemeja kerja berwarna biru pucat yang sudah disetrika rapi. Tangannya cekatan membuka laptop tipis yang terlihat biasa saja. Tak ada stiker mahal, tak ada merek mencolok. Di layar, bukan media sosial yang ia buka, melainkan laporan keuangan yang penuh angka. Angka-angka besar, sangat besar. Namun wajahnya tetap datar, seolah itu semua hanyalah rutinitas tanpa arti istimewa. Dari dapur, terdengar suara wajan beradu pelan. Nadia Putri Lestari sedang menggoreng telur. Satu tangannya memegang spatula, tangan lainnya menggenggam ponsel. Matanya tidak lepas dari layar. Sesekali bibirnya mengernyit, sesekali pula ia menghela napas panjang. "Mas?" Suara Nadia terdengar datar tanpa menoleh. "Iya," jawab Arman lembut, tetap menatap layar. Nadia mematikan kompor, lalu duduk di kursi seberang Arman. Ponselnya masih menyala, menampilkan sebuah video TikTok. Seorang wanita muda tersenyum lebar di depan mobil mewah dengan caption berbunyi, "Thanks suami hebat, anniversary ketiga dibawain surprise." Nadia menyodorkan layar ponsel ke arah Arman. "Lihat nih," katanya, "baru nikah 3 tahun udah dikasih mobil." Arman melirik sekilas. Ia tersenyum tipis. "Alhamdulillah, rezeki orang beda-beda." Nadia mendengus kecil. "Iya, beda. Ada yang beruntung, ada juga yang, ya begini." Kalimat itu tidak keras, tidak kasar, tapi cukup untuk menyelipkan duri. Arman menutup laptopnya perlahan. Ia tidak membalas. Ia hanya berdiri, mengambil tas kerjanya, lalu menghampiri anak mereka yang sedang mengenakan seragam sekolah dasar. "Raka," ucapnya lembut, merapikan kerah baju anak itu. "Jangan lupa sarapan." "Iya, Pak." Nada suara anak itu terdengar biasa saja, tapi matanya lebih sering melirik sepatu temannya di sekolah. Sepatu bermerek yang kemarin sempat ia ceritakan dengan nada kagum. Arman ingat betul, ia memilih tidak menanggapi waktu itu. Di dalam mobil tua mereka, perjalanan menuju sekolah Raka berlangsung sunyi. Radio menyala pelan, memutar lagu pop yang sedang tren. Arman menyetir dengan tenang, matanya fokus ke jalan. Sesekali, ia melirik kaca spion, melihat wajah anaknya yang sibuk memainkan ponsel. "Pak," kata Raka tiba-tiba. "Iya? Kenapa sih mobil kita nggak pernah diganti? Mobil ayahnya Dito udah SUV baru." Pertanyaan itu meluncur polos, tapi bagi Arman rasanya seperti pisau kecil yang menusuk perlahan. Ia menarik nafas dalam-dalam. "Mobil ini masih bisa jalan, yang penting kita sampai dengan selamat." Raka mengangguk, tapi raut wajahnya jelas tidak puas. Setelah menurunkan Raka, Arman melanjutkan perjalanan ke kantor kecil tempat ia bekerja sebagai konsultan keuangan lepas. Kantor itu sederhana, tidak mencerminkan apapun tentang siapa dirinya sebenarnya. Dan memang itulah yang ia inginkan. Di sela jam kerja, Arman membuka ponselnya. Ada notifikasi pesan dari bank. Akun investasi jangka panjangnya kembali naik signifikan. Angkanya cukup untuk membuat siapapun terpana. Ia menatap layar itu lama, lalu menguncinya kembali. Sedikit lagi, gumamnya pelan. Tunggu waktu yang tepat. Sore hari Arman pulang dengan membawa beberapa kantong belanjaan. Bukan barang mahal, hanya buah, susu, dan camilan kesukaan Raka. Saat membuka pintu rumah, yang ia lihat pertama kali adalah Nadia di sofa, kembali dengan ponsel di tangan. Ekspresi Nadia berubah seketika ketika melihat Arman. "Mas, kamu tahu nggak? Teman SMA aku barusan upload rumah barunya. Minimalis tapi keren. Katanya hasil kerja keras suaminya." Arman meletakkan belanjaan. "Syukur ya,"
Jawabnya singkat. Nadia menatapnya lebih lama. "Mas, pernah kepikiran nggak kita bakal kayak gitu kapan?" Pertanyaan itu menggantung di udara. Arman diam. Di dalam diamnya, ada 1000 jawaban tentang rumah yang sudah ia incar, tentang sawah, kebun, tambak, tentang perhiasan yang tersimpan rapi di safety deposit box, tentang dana pendidikan Raka sampai perguruan tinggi terbaik. Tapi semua itu ia telan sendiri. Ia hanya tersenyum kecil. "Pelan-pelan ya, Nat, semua ada waktunya." Nadia memalingkan wajah. "Jawaban Mas selalu gitu." Malam turun perlahan. Setelah Raka tertidur, Arman berdiri lama di depan jendela. Lampu-lampu rumah tetangga menyala satu persatu. Di balik ketenangan wajahnya, ada hati yang lelah menahan luka. Ia bukan tidak mampu, ia hanya terlalu sabar. Dan kesabaran itu akan segera diuji dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Malam di Malang terasa lebih sunyi dari biasanya. Arman duduk sendirian di ruang kerja kecil yang menyatu dengan kamar tidur. Lampu meja menyala temaram, memantulkan bayangan wajahnya di dinding. Dari kamar sebelah, terdengar suara napas Nadia dan Raka yang sudah terlelap. Rumah itu tenang, terlalu tenang untuk hati yang sedang penuh. Di layar laptopnya, terbuka sebuah folder lama. Nama folder itu sederhana, Perjalanan. Arman mengkliknya. Sekejap, pikirannya melayang jauh ke belakang, ke masa ketika hidupnya belum sesederhana sekarang. Jakarta 12 tahun yang lalu. Jakarta kala itu tidak pernah tidur. Gedung-gedung tinggi berdiri angkuh. Layar-layar digital menampilkan grafik naik turun tanpa henti. Di salah satu ruang kantor modern lantai atas, seorang pemuda bernama Arman Pratama duduk dengan mata tajam menatap monitor besar. Usianya baru 26 tahun. Rambutnya masih rapi. Jasnya sederhana tapi bersih. Di sekelilingnya, beberapa pria paruh baya tampak gelisah. Angka-angka di layar bergerak cepat. Merah dan hijau silih berganti. "Kalau kita masuk sekarang, risikonya besar," kata salah satu pria. Arman menggeleng pelan. "Bukan sekarang," ucapnya tenang. "Tunggu koreksi terakhir, lalu masuk." Nada suaranya tidak tinggi, tidak memaksa, tapi penuh keyakinan. Beberapa jam kemudian, pasar berbalik arah. Salah satu pria menepuk meja keras. "Gila, kamu benar." Sejak hari itu, nama Arman mulai dikenal. Bukan di media, bukan di panggung, tapi di kalangan investor yang paham. Ia tidak serakah, ia disiplin. Dan yang paling jarang dimiliki orang, ia tahu kapan berhenti. Dalam 5 tahun, portofolionya tumbuh menjadi sesuatu yang bahkan ia sendiri tak pernah bayangkan. Ratusan miliar, bukan karena keberuntungan semata, tapi karena kesabaran dan perhitungan dingin. Namun, di tengah dunia yang gemerlap itu, Arman justru merasa kosong. Keputusan besar. Suatu malam, Arman pulang ke rumah besar keluarganya di Jakarta Selatan. Rumah itu sunyi, megah, dan terasa asing baginya. Ayahnya duduk di ruang tamu menatap Arman dengan sorot mata tajam. "Kamu sudah punya cukup untuk hidup 10 turunan," kata ayahnya. "Kenapa masih hidup seperti orang yang takut kelihatan kaya?" Arman tersenyum kecil. "Karena saya takut lupa diri ya." Ibunya ikut bicara, lebih lembut. "Kamu mau menikah, dunia ini keras. Jangan sampai istrimu nanti menderita karena kesederhanaanmu." Arman terdiam sejenak lalu berkata pelan namun mantap. "Justru itu yang saya inginkan. Saya ingin tahu, apakah seseorang mencintai saya atau mencintai apa yang saya punya." Keputusan itu membuat keluarganya kecewa. Arman menolak hidup dalam bayang-bayang kekayaan. Ia mundur perlahan dari dunia investasi aktif. Bukan bangkrut, bukan gagal. Ia hanya memindahkan segalanya ke tempat yang aman, tenang, dan nyaris tak terlihat. Malang, awal yang baru. Ketika Arman bertemu Nadia, ia datang bukan sebagai pria kaya. Ia datang sebagai laki-laki sederhana dengan pekerjaan yang terlihat biasa. Tidak ada cerita tentang saham, tidak ada cerita tentang rekening besar. Dan ia memilih tetap seperti itu setelah menikah. Di layar laptop malam itu, Arman menatap dokumen perencanaan keuangan yang telah ia susun selama bertahun-tahun. Setiap detail tercatat rapi. Rumah untuk keluarga kecilnya,
sawah dan kebun sebagai aset jangka panjang, tambak untuk pemasukan pasif, dana pendidikan Raka hingga dewasa, perhiasan untuk Nadia, kendaraan yang layak bukan untuk pamer. Semuanya sudah ada, semuanya siap. Hanya satu yang belum ia lakukan, memberitahu mereka. Arman menutup laptopnya perlahan. Ia teringat sebuah percakapan lama dengan ibunya. Harta itu ujian, Man. Kalau kau buka terlalu cepat, bisa jadi bukan bahagia yang datang, tapi kehancuran. Arman memilih diam, memilih bersabar, memilih percaya bahwa suatu hari nanti, ketika waktunya tepat, kejutan itu akan menjadi bukti cintanya. Ia tidak tahu bahwa diamnya akan disalahartikan sebagai ketidakmampuan, kesederhanaannya dianggap kegagalan, dan kesabarannya akan menjadi celah bagi pengkhianatan. Arman berdiri, mematikan lampu lalu berbaring di samping Nadia. Ia menatap langit-langit gelap dengan dada yang terasa sesak. Rahasia besar itu masih aman, terlalu aman. Dan seperti semua rahasia besar lainnya, ia menunggu waktu yang paling menyakitkan untuk terbongkar. Pagi itu, hujan turun tipis di kota Malang. Butiran air membasahi kaca jendela rumah sederhana Arman, menciptakan suara ritmis yang menenangkan. Di meja makan kecil, secangkir kopi hitam mengepul pelan. Arman duduk sendirian, membuka sebuah buku catatan kulit berwarna coklat tua. Buku yang selalu ia simpan di laci terkunci. Di halaman pertama tertulis rapi dengan tinta hitam. Ulang tahun pernikahan ketiga. Tangannya berhenti sejenak di udara. Ada senyum kecil yang muncul. Senyum yang jarang sekali ia perlihatkan. 3 tahun bukan waktu yang lama, tapi cukup untuk membuatnya yakin ia ingin memberikan segalanya. Bukan kemewahan semata, melainkan rasa aman. Arman membuka halaman demi halaman, bukan catatan romantis, melainkan rencana hidup. Kejutan yang tidak pernah diceritakan. Di kantor kecilnya siang itu, Arman menerima telepon dari pihak bank. Nada suara di seberang terdengar sangat hormat. "Selamat siang Pak Arman, kami konfirmasi kembali untuk pemindahan sebagian aset ke rekening persiapan pembelian properti, apakah sudah bisa kami jalankan?" Arman memandang keluar jendela, melihat hujan yang mulai reda. "Iya," jawabnya mantap, "sesuai rencana, tapi tetap atas nama saya dulu." "Baik Pak, seperti biasa kami jaga kerahasiaannya." Telepon ditutup, Arman menyandarkan punggungnya ke kursi. Ia membayangkan wajah Nadia saat tahu semua ini. Bukan untuk membungkam keluhan, bukan untuk pamer, tapi untuk menutup semua kekhawatiran yang selama ini ia simpan sendiri. Daftar masa depan yang tersimpan rapi. Malamnya, setelah Nadia dan Raka tertidur, Arman kembali membuka buku catatan itu. Lebih lama, lebih serius. Ia menuliskan kembali daftar yang sudah lama ia siapkan, memastikan tak ada satupun yang terlewat. Rumah utama. Sebidang tanah di kawasan tenang Malang Selatan. Tidak terlalu mewah, tapi luas. Ada halaman, ada pohon. Tempat Raka bisa tumbuh tanpa merasa kecil. Sawah dan kebun. Beberapa hektar lahan produktif. Bukan untuk gaya hidup, tapi untuk kesinambungan. Biar rezeki tetap mengalir meski usia menua, tulisnya. Tambak, investasi jangka panjang yang stabil. Arman tersenyum kecil. Ia membayangkan Raka belajar tentang kerja keras dari sana. Dana pendidikan, dari SD sampai perguruan tinggi terbaik, dalam dan luar negeri. Biar dia tak perlu membandingkan dirinya dengan siapapun, gumam Arman pelan. Perhiasan untuk Nadia. Bukan simbol pamer, tapi penghargaan atas perannya sebagai istri dan ibu. Sesuatu yang bisa ia pegang ketika merasa lelah. Kendaraan, mobil yang aman, nyaman, tidak mencolok, tidak murahan. Cukup untuk membuat Nadia tidak lagi merasa minder. Di halaman terakhir, Arman menulis satu kalimat panjang, rapi, tanpa ragu. Semua ini untuk kita, untuk masa tua yang tenang, untuk hidup tanpa rasa takut. Harapan yang diam-diam dibesarkan.
Keesokan harinya, Nadia sibuk sendiri di ruang tamu. Jarinya menari di layar ponsel. Arman memperhatikannya dari dapur. Ia ingin sekali berkata, "Tunggu sedikit lagi." Tapi ia menahan diri. Ia tahu kejutan hanya akan berarti jika datang di waktu yang tepat. "Mas," kata Nadia tanpa menoleh, "ulang tahun pernikahan kita minggu depan." "Iya," jawab Arman cepat. "Mas ingat?" Nadia terdiam sesaat, lalu berkata pelan, "Kita nggak kemana-mana kan?" Arman tersenyum. "Kita lihat nanti." Jawaban itu membuat Nadia menghela napas, bukan lega, melainkan kekecewaan yang tertahan. Arman melihatnya, merasakannya, tapi ia tetap memilih diam. Di dalam hatinya, ia sudah merencanakan segalanya, bahkan kado kecil untuk Raka, bahkan kata-kata yang akan ia ucapkan saat membuka semua rahasia itu. Ia tidak tahu bahwa harapan yang ia bangun dengan begitu rapi akan runtuh sebelum sempat ia serahkan. Dan ulang tahun pernikahan itu tidak akan pernah menjadi hari bahagia seperti yang ia bayangkan. Perubahan itu tidak datang dengan suara keras. Ia hadir pelan, seperti udara dingin yang merayap tanpa disadari. Pagi itu Arman bersiap berangkat kerja seperti biasa. Kemeja rapi, sepatu yang sama, jam tangan sederhana yang selalu ia pakai. Ia menoleh ke arah Nadia yang duduk di sofa ruang tamu. Punggungnya menghadap Arman, ponsel di tangan. "Mas berangkat dulu ya," ucap Arman lembut. Tidak ada jawaban. Arman berhenti sejenak. "Nat?" Nadia menjawab singkat, matanya tetap menatap layar. Arman menunggu, berharap ada senyum atau sekedar tatapan, tapi tidak ada. Ia akhirnya melangkah pergi dengan perasaan yang sulit ia jelaskan. Bukan marah, bukan kecewa, hanya kosong. Sejak beberapa minggu terakhir, Nadia memang berbeda. Ia tidak lagi bertanya jam berapa Arman pulang, tidak lagi mengingatkan makan, tidak lagi duduk di meja makan bersama. Semuanya terasa dingin, tapi tanpa konflik yang jelas. Layar kecil yang mengubah segalanya. Saat Arman pergi, Nadia menghela napas panjang. Ia mengunci pintu, lalu kembali ke sofa. Ponselnya menyala. Ada notifikasi baru. Dimas Saputra. "Pagi Nadia, udah sarapan?" Nadia tersenyum kecil, senyum yang sudah lama tidak muncul untuk Arman. Ia membalas cepat. "Belum, lagi nggak nafsu." Balasan datang hampir seketika. "Jangan gitu, Nat. Kamu harus jaga diri. Wanita hebat itu harus diperhatikan." Kalimat sederhana itu terasa berbeda di hati Nadia. Ada perhatian, ada validasi, ada perasaan dihargai. Sesuatu yang ia rasa makin jarang ia dapatkan di rumah. Dimas adalah pria yang ia kenal dari acara komunitas orang tua murid. Penampilannya rapi, bicara percaya diri, mengaku bekerja di salah satu bank swasta terbesar di Kota Malang. Cara bicaranya tenang, penuh keyakinan. Berbeda jauh dengan Arman yang selalu merendah. Jarak yang makin nyata. Sore hari Arman pulang lebih cepat. Ia membawa martabak manis, kesukaan Nadia dulu. Ia masuk ke rumah dengan harapan kecil. Mungkin hari ini bisa sedikit lebih hangat. "Nat, Mas bawain martabak," katanya. Nadia menoleh sekilas. "Oh, taruh aja." Tidak ada senyum, tidak ada antusias. Arman meletakkan martabak di meja. Ia duduk di sebelah Nadia. "Kamu capek?" tanyanya hati-hati. "Biasa aja," jawab Nadia singkat. Ponsel Nadia kembali bergetar. Ia melihat layar, lalu berdiri. "Mas, aku ke kamar sebentar ya." Arman hanya mengangguk. Di balik pintu kamar, Nadia mengetik cepat. "Nadia, maaf tadi lama, di rumah." "Dimas, santai, aku ngerti, tapi jujur aja, kamu kelihatan gak bahagia." Nadia terdiam lama sebelum membalas. "Kadang aku ngerasa hidup aku stuck." Pesan itu seperti membuka pintu yang selama ini ia tutup rapat. Arman dan diam yang dipilih. Malam itu Arman duduk di ruang tamu sendirian. Raka sudah tidur, Nadia masih di kamar. Ponselnya tak henti menyala dari balik pintu. Arman tahu, ia bukan bodoh, ia hanya memilih percaya.
Ia menatap foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Wajah Nadia di foto itu tersenyum tulus, matanya berbinar. Arman ingat betul hari itu, janji sederhana yang mereka ucapkan tanpa kemewahan. "Kalau aku berubah, ingetin aku," kata Nadia waktu itu. Arman tersenyum pahit. Ia tidak menegur, tidak menuduh, tidak memeriksa ponsel, bukan karena tidak peduli, justru karena terlalu peduli. Ia yakin semua ini hanya fase. Ia yakin jika waktunya tepat, semuanya akan kembali. Ia tidak tahu bahwa jarak yang dibiarkan terlalu lama akan berubah menjadi jurang, dan dingin yang ia anggap sementara adalah awal dari pengkhianatan yang sesungguhnya. Pagi itu, langit malang cerah. Matahari naik perlahan, seolah tidak tahu bahwa di dalam sebuah rumah kecil ada hati seorang ayah yang sedang diuji dengan cara paling sunyi. Arman duduk di ruang tamu, mengenakan sepatu kerjanya. Ia menunggu Raka yang masih sibuk di kamar. Di tangannya ada amplop coklat berisi uang saku tambahan. Ia sengaja menyiapkannya karena hari ini Raka ada kegiatan sekolah. "Nak, udah siap?" tanya Arman lembut. Raka keluar dari kamar dengan raut wajah datar. Tas sekolahnya tergantung asal di bahu. "Udah." Arman berdiri, tersenyum. "Ini uang saku tambahan buat jajan sama teman-teman." Raka melirik amplop itu sekilas. "Cuma segitu, Pak." Kalimat itu sederhana, tapi cukup untuk membuat tangan Arman berhenti bergerak. "Lumayan kan?" jawab Arman pelan. "Yang penting cukup." Raka menghela nafas. "Pak, teman-temanku uang sakunya lebih banyak. Mereka kalau jajan gak mikir." Arman menelan ludah. "Kita secukupnya aja ya." Raka tidak menjawab. Ia hanya mengambil amplop itu tanpa menatap ayahnya. Luka yang datang dari sekolah. Siang hari, Arman mendapat pesan dari wali kelas Raka. Isinya singkat, meminta Arman datang sebentar setelah jam pulang sekolah. Arman datang dengan hati yang penuh tanya. Di ruang guru, wali kelas itu tersenyum sopan. "Pak Arman, sebenarnya tidak ada masalah besar," katanya. "Hanya saja Raka tadi sempat berdebat dengan temannya." "Masalah apa, Bu?" tanya Arman. Raka tersinggung karena temannya membanggakan mobil baru orang tuanya. Raka bilang ayahnya nggak sekeren ayah temannya. Kata-kata itu jatuh satu persatu. Berat, menyakitkan. Arman tersenyum kecil. "Oh, begitu ya, Bu." Ia tidak marah, tidak membantah. Ia hanya mengangguk dan pamit. Di perjalanan pulang, Arman mengendarai mobilnya dengan kecepatan stabil. Jalanan ramai, tapi di dalam kepalanya sunyi. Kalimat yang menghancurkan. Sore itu, Arman dan Raka duduk di ruang tamu. Televisi menyala tanpa suara. Arman menatap anaknya dengan hati-hati. "Nak," ucap Arman pelan. "Tadi ibu guru cerita sedikit." Raka menegang. "Cerita apa?" "Kamu bilang ke temenmu, bapak nggak sekeren ayah mereka." Raka terdiam, lalu berkata dengan nada kesal. "Ya emang begitu, Pak." Arman mengangguk pelan. "Menurut kamu, keren itu apa?" "Punya mobil bagus, rumah besar, kerjaannya kelihatan hebat. Bapak cuma kerja biasa. Teman-teman suka nanya, bapakku kerja apa? Aku bingung jawabnya." Kalimat itu seperti palu. Arman tersenyum, senyum yang dipaksakan. "Bapak minta maaf ya, kalau belum bisa bikin kamu bangga." Raka menoleh, sedikit terkejut. Ya nggak gitu juga sih, Pak. Tapi semuanya sudah terlambat." Ayah yang menangis sendirian. Malam itu, setelah Raka tertidur, Arman masuk ke kamar mandi. Ia mengunci pintu, menyalakan keran air, berdiri lama di depan cermin. Wajahnya terlihat biasa, tidak ada air mata, tidak ada ekspresi marah. Hanya mata yang memerah pelan. Ia menunduk, tangannya bergetar. "Sejauh itu ya, aku gagal." Bisiknya hampir tak terdengar. Air mata jatuh satu, lalu dua, tanpa suara, tanpa isak. Ia menutup mulutnya sendiri, menahan agar tidak ada yang mendengar. Bukan karena ia miskin, bukan karena ia tidak mampu, tapi karena ia terlalu lama menyembunyikan segalanya, hingga anaknya sendiri tumbuh tanpa pernah tahu betapa besar pengorbanan ayahnya. Di kamar, Nadia masih sibuk dengan ponselnya. Tidak tahu
Tidak bertanya, tidak peduli. Arman keluar dari kamar mandi, membasuh wajahnya, lalu duduk di sisi tempat tidur. Ia menatap Raka yang terlelap. Ayah janji, gumamnya pelan. Semua ini akan berubah. Kamu akan tahu siapa ayahmu sebenarnya. Ia tidak tahu bahwa saat kebenaran itu akhirnya terbuka, kebanggaan yang terlambat akan berubah menjadi penyesalan yang tak pernah bisa ditebus. Tidak semua godaan datang dengan sentuhan. Sebagian datang lewat kata-kata yang terdengar peduli. Pagi itu Nadia duduk di sebuah kafe kecil dekat sekolah Raka. Tempatnya tidak mewah, tapi cukup nyaman. Ia sengaja datang lebih awal, sekadar mencari suasana lain selain rumah yang terasa makin sunyi. Ponselnya bergetar. Dimas Saputra. "Kamu di mana? Aku kebetulan dekat sekolah Raka." Nadia ragu sesaat, lalu membalas. "Di kafe dekat situ." Tak sampai 10 menit, Dimas muncul. Kemeja rapi, jam tangan mengkilap, sepatu kulit bersih. Ia tersenyum dengan percaya diri. Senyum pria yang tahu caranya membuat orang merasa diperhatikan. "Maaf nunggu," katanya. "Rapat dadakan di kantor." "Kantor?" tanya Nadia spontan. Dimas tertawa kecil. "Iya, Bang. Kamu tahu sendiri, kerjaan gak pernah sepi." Nadia mengangguk. Kata Bang selalu terdengar besar di telinganya. Cerita yang dibangun perlahan. Mereka duduk berhadapan. Dimas memesan kopi tanpa melihat menu, seolah sudah sering datang ke tempat-tempat seperti ini. Nadia memperhatikannya diam-diam. Cara bicaranya, cara ia menyebut angka-angka besar tanpa terdengar sombong. "Capek ya, jadi ibu rumah tangga?" kata Dimas tiba-tiba. Nadia terkejut. "Kenapa kamu bilang gitu?" "Soalnya," Dimas menatapnya lurus, "aku lihat kamu itu tipe perempuan yang seharusnya dapat lebih." Kalimat itu sederhana, tapi tepat sasaran. Nadia tersenyum tipis. "Aku cuma ngerasa hidupku gitu-gitu aja." Dimas mengangguk, seolah paham sepenuhnya. "Aku sering ketemu orang-orang yang hidupnya berubah karena berani keluar dari zona nyaman." Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan, "Percaya deh Nadia, hidup itu bukan cuma soal cukup, tapi pantas." Janji yang membius. Hari-hari berikutnya, komunikasi mereka semakin intens. Pesan pagi, telepon singkat siang hari, obrolan panjang di malam hari saat Arman memilih diam dan tidur lebih awal. Dimas sering bercerita tentang klien-klien bank, tentang proyek, tentang orang-orang kaya yang ia temui. "Aku sebenarnya lagi dipertimbangkan naik posisi. Kalau lolos, aku mungkin dipindah ke Jakarta." "Jakarta?" Nadia mengulang pelan. "Iya, hidup di sana beda. Kamu bisa pakai apapun tanpa takut dinilai. Mobil bagus, rumah nyaman, bukan buat pamer, tapi buat menikmati hidup." Nadia memejamkan mata. Ia membayangkan dirinya di tempat-tempat yang selama ini hanya ia lihat di layar ponsel. "Kamu pantas hidup seperti itu, bukan terjebak dalam rutinitas yang gak menghargai kamu." Nadia tidak langsung menjawab, tapi hatinya sudah bergeser. Kebohongan yang terlihat meyakinkan. Yang Nadia tidak tahu, Dimas bukan siapa-siapa di bank itu. Ia hanyalah staf kontrak di bagian pemasaran pihak ketiga. Tidak punya wewenang, tidak punya kekuasaan, apalagi kekayaan. Jam tangan mahal itu hasil cicilan. Cerita-cerita besar itu hasil mendengar, bukan mengalami. Tapi kebohongan Dimas rapi, tidak berlebihan, tidak terlalu fantastis. Justru cukup masuk akal untuk dipercaya. Dan Nadia ingin percaya. Arman yang tetap diam. Di rumah, Arman mulai merasakan jarak yang tak bisa ia tentuh. Nadia sering tersenyum pada ponselnya, tapi datar ketika berbicara dengannya. "Nat, kalau kamu capek bilang, kita bisa cari solusi bareng." Nadia menjawab tanpa menoleh. "Aku baik-baik aja." Padahal tidak. Di balik kalimat itu, Nadia mulai membandingkan. Pria yang menurutnya stagnan dan pria lain yang menjanjikan dunia.
Ia lupa satu hal penting. Janji tidak selalu datang dari orang yang mampu menepatinya. Dan kemewahan yang ditawarkan tanpa bukti seringkali hanyalah umpan menuju kehancuran. Sementara Arman masih mempersiapkan kejutan terbaik dalam hidupnya, Nadia perlahan menjauh, menuju pelukan kebohongan yang terasa manis. Hari itu jatuh tepat di tanggal yang sudah lama Arman tandai di buku catatannya. 3 tahun pernikahan. Pagi di kota Malang terasa lebih cerah dari biasanya. Arman bangun dengan perasaan yang berbeda. Bukan gelisah, bukan lelah. Ada harap kecil yang tumbuh diam-diam di dadanya. Ia berdiri di depan cermin, merapikan kemeja putih yang jarang ia pakai. Wajahnya terlihat tenang, meski garis kelelahan tetap ada. Di dapur, Nadia sibuk sendiri. Tidak ada ucapan selamat. Tidak ada senyum. Arman tidak mempermasalahkannya. Ia tahu, kejutan seharusnya datang dari dirinya. "Mas pulang agak cepat hari ini," ucap Arman sambil mengenakan sepatu. "Oh," jawab Nadia singkat. "Kerjaannya beres?" "Insya Allah." Nada suara Nadia terdengar datar, tapi Arman tetap tersenyum. Langkah yang dipercepat oleh harapan. Di kantor Arman tidak bisa fokus. Pikirannya melayang ke satu momen. Momen ketika semua rahasia itu akhirnya dibuka. Ia membayangkan Nadia terdiam, Raka terkejut, lalu pelan-pelan tersenyum bangga. Siang itu, Arman menyelesaikan pekerjaannya lebih cepat dari biasanya. Ia menutup laptop, lalu berdiri. Sebelum pulang, ia mampir ke bank. Petugas bank menyambutnya dengan senyum penuh hormat. "Selamat siang, Pak Arman." "Siang." Ia mengambil sebuah map tipis berwarna hitam. Isinya bukan uang tunai, melainkan dokumen, bukti bahwa semua rencana itu nyata. Arman menyimpan map itu di tas kerjanya, rapi, lalu melangkah keluar dengan hati ringan. Kejutan di tangan yang tidak sabar. Dalam perjalanan pulang, Arman berhenti di sebuah toko kecil. Ia membeli kue sederhana, bukan kue mahal, tapi cukup untuk menjadi simbol. Di atasnya tertulis kecil, "Happy 3rd Anniversary." Di jok belakang mobilnya, Arman meletakkan tas kerja dan kotak kue berdampingan. Dua hal yang mewakili hidupnya, kerja keras dan harapan. Sebentar lagi, gumamnya pelan. Ia tidak tahu bahwa rumah yang ia tuju sedang menyimpan sesuatu yang akan menghancurkan segalanya. Pintu yang akan dibuka. Arman tiba lebih cepat dari biasanya. Jam dinding di dashboard mobilnya menunjukkan pukul 3 sore. Terlalu awal. Ia tersenyum. Kejutan akan terasa lebih besar. Ia turun dari mobil, melangkah menuju pintu rumah. Di tangannya kotak kue. Di tasnya rahasia yang siap dibuka. Namun sebelum kunci diputar, Arman berhenti. Dari dalam rumah terdengar suara tawa. Bukan suara Raka, dan bukan suara Nadia yang biasa ia dengar. Arman mengernyik. Ia menghela nafas, mencoba berpikir positif. Mungkin tamu, pikirnya. Perlahan, kunci diputar. Pintu terbuka. Dan tepat di ambang pintu itu, Arman berdiri dengan kejutan di tangan. Tanpa tahu bahwa beberapa langkah ke depan akan menjadi titik balik paling menyakitkan dalam hidupnya. Kotak kue itu masih utuh. Senyumnya masih tersimpan. Namun bahagia yang ia siapkan tidak akan pernah sempat ia berikan. Waktu seakan melambat saat pintu itu terbuka sepenuhnya. Arman berdiri mematung di ambang pintu. Kotak kue di tangannya terasa mendadak berat, seolah seluruh beban hidupnya berpindah ke sana dalam 1 detik. Di ruang tamu rumah sederhana itu, pemandangan yang tak pernah ia bayangkan terpampang nyata. Nadia duduk di sofa, rambutnya tergerai rapi, bukan seperti biasanya di rumah. Wajahnya memucat. Di hadapannya berdiri seorang pria, Dimas, dengan kemeja rapi yang kini terlihat kusut, ekspresinya kaget, panik, dan bersalah. Tidak ada jarak yang pantas antara mereka. Tidak ada alasan yang bisa diterima. Sunyi. Tidak ada teriakan. Tidak ada piring pecah. Tidak ada adegan dramatis berlebihan.
Justru itulah yang membuat semuanya terasa jauh lebih menyakitkan. Kotak kue terlepas dari tangan Arman, jatuh ke lantai. Terdengar suara duk pelan, namun bagi Arman, itu terdengar seperti runtuhnya seluruh dunia. "Mas," suara Nadia gemetar. Ini nggak seperti yang Mas pikirkan." Arman tidak menjawab. Ia hanya melangkah masuk perlahan. Setiap langkahnya berat, matanya tidak berkedip. Dadanya terasa sesak, tapi wajahnya tetap tenang. Tenang yang menakutkan. "Siapa dia?" tanya Arman akhirnya. Suaranya rendah, stabil. Terlalu stabil untuk seseorang yang baru saja dikialati. Dimas mencoba bicara lebih dulu. Saya cuma teman, Pak." Arman menoleh ke arahnya. Tatapan itu membuat Dimas mundur setelah langkah. "Teman," ulang Arman pelan. "Datang ke rumah saya, di jam kerja, duduk sedekat itu dengan istri saya." Nadia berdiri tergesa. "Mas, tolong dengar dulu." Arman mengangkat tangan. "Cukup." Satu kata, tapi membuat Nadia terdiam sepenuhnya. Topeng yang jatuh. Arman menatap Dimas. "Kamu kerja di mana?" Dimas menelan ludah. Di bank, Pak." "Bank apa?" "Bank terbesar di kota ini," jawab Dimas cepat, berusaha terdengar yakin. Arman mengangguk pelan. "Posisi apa?" Dimas ragu sesaat. "Manajerial." Nadia menoleh ke Dimas. Ia baru sadar, selama ini ia tidak pernah benar-benar tahu detailnya. Arman senyum tipis. "Sebutkan nama cabangnya." Dimas terdiam. Hening kembali turun, kali ini lebih berat. Arman melangkah mendekat, lalu berkata dengan suara yang masih tenang namun mengandung tekanan luar biasa. "Kamu tahu nggak? Saya nasabah VVIP terbesar di bank itu." Dimas membeku. Nadia menoleh cepat ke Arman. "Apa maksud Mas?" Arman tidak menatap Nadia. "Saya kenal hampir semua pejabat di bank itu, dan saya pastikan saya tidak pernah melihat wajah kamu." Wajah Dimas pucat seketika. Saya bisa jelaskan, Pak." "Keluar," kata Arman. "Mas," Nadia mencoba mendekat. "Keluar, sekarang," ulang Arman, menatap Dimas lurus. Dimas tidak berani membantah. Ia mengambil tasnya dengan tangan gemetar, menunduk sebentar, entah karena malu, entah karena takut, lalu melangkah keluar rumah itu tanpa satu kata pun lagi. Pintu tertutup. Kebenaran yang tak bisa ditutup. Tinggal Arman dan Nadia. Nadia menangis. Tangisnya pecah. Tubuhnya gemetar. "Mas, aku salah. Aku kilaf. Aku cuma capek. Aku ngerasa nggak diperhatiin." Arman menatapnya lama. Lama sekali. "Capek?" tanya Arman lirih. "Kamu tahu apa yang Mas capekkan selama ini?" Nadia terdiam. "Aku capek menahan, capek diam, capek percaya. Aku pikir sabar itu cukup, ternyata tidak." Air mata Nadia jatuh semakin deras. "Mas, aku minta maaf, tolong." Arman menunduk, mengambil map hitam dari tas kerjanya. Ia membukanya di atas meja. Dokumen-dokumen rapi terlihat jelas. "Aku pulang lebih cepat hari ini, karena aku mau ngasih kamu kejutan." Nadia menatap dokumen itu dengan mata basah. "Ulang tahun pernikahan kita," lanjut Arman. "Aku mau bilang, semua ini untuk kamu, untuk Raka." Tangisan Nadia berubah menjadi isak yang tak terkendali. Tapi semuanya sudah terlambat. Karena pengkhianatan tidak menunggu waktu yang tepat untuk menyakitkan. Dan azab seringkali datang tepat di saat seseorang mengira ia akan menerima kebahagiaan terbesar. Pintu rumah itu tertutup dengan bunyi pelan. Namun bagi Dimas Saputra, suara itu terdengar seperti palu yang memukul vonis hidupnya sendiri. Langkahnya tergesa menyusuri teras. Tangannya gemetar saat menekan kunci mobil. Kemeja yang tadi terlihat rapi kini basah oleh keringat dingin. Ia menoleh ke belakang sekali, ke rumah sederhana yang barusan ia anggap remeh. Nasabah VVIP terbesar. Kalimat itu terus terngiang di kepalanya. Mobil menyala. Dimas memacu kendaraan tanpa tujuan jelas.
Jalanan Malang yang biasanya akrab kini terasa menyesakkan. Nafasnya tidak beraturan. Tidak mungkin, gumamnya. Dia kelihatan biasa, terlalu biasa. Namun semakin ia mencoba menyangkal, semakin jelas rasa takut itu merayap. Kebenaran mulai menyusul. Sesampainya di sebuah minimarket, Dimas berhenti. Ia duduk lama di balik kemudi, lalu meraih ponselnya dengan tangan gemetar. Ia membuka kontak seseorang, rekan lama di bank tempat ia biasa mengaku bekerja. Telepon berdering. "Halo?" Suara di seberang terdengar santai. "Man, aku mau nanya," kata Dimas terbata. "Kamu kenal nama Arman Pratama?" Di seberang hening sesaat. "Kamu nanya Arman Pratama yang mana?" Jawab temannya pelan. "Kalau yang nasabah itu nama besar." Dimas menelan ludah. "Maksud kamu besar gimana?" "Dia salah satu nasabah prioritas nasional. Asetnya nggak main-main. Bahkan kepala cabang aja nggak sembarangan bisa ketemu dia." Telepon hampir terlepas dari tangan Dimas. "Kenapa kamu nanya?" Lanjut suara itu. Dimas mematikan telepon tanpa menjawab. Dadanya terasa sesak. Dunia yang ia bangun dari kebohongan runtuh dalam satu panggilan singkat. Topeng yang tak bisa dipakai lagi. Sementara itu di dalam rumah, Arman masih berdiri di ruang tamu. Nadia duduk di lantai, bersandar ke sofa. Wajahnya basah oleh air mata yang tidak berhenti mengalir. "Mas, semua yang Mas bilang tadi, itu benar." Arman mengangguk pelan. Ia duduk di kursi seberang Nadia. Tidak mendekat, tidak menjauh. "Kenapa Mas nggak pernah bilang?" Tanya Nadia lirih, hampir berbisik. "Karena Mas mau tamu bahagia sama Mas, bukan sama apa yang Mas punya." Nadia menutup wajahnya. Tangisnya semakin pecah. "Aku bodoh. Aku benar-benar bodoh." Arman tidak membalas. Ia hanya menatap lantai. Ada luka di sana. Luka yang tidak bisa dijahit dengan penyesalan. Ketakutan yang menjadi azab. Di tempat lain, Dimas duduk di dalam mobilnya memandangi layar ponsel yang kini terasa seperti bukti dosa. Semua pesan, semua janji, semua kebohongan. Ia sadar satu hal pahit. Ia bukan hanya merusak rumah tangga orang. Ia telah mempermainkan orang yang salah. Tangannya bergetar saat membaca ulang pesan terakhir dari Nadia. "Kamu bilang kamu orang bank. Kamu bohong." Dimas tidak menjawab. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya kata-kata. Karena jabatan palsu yang selama ini ia banggakan, akhirnya mempertemukannya dengan kenyataan yang menakutkan. Dan bagi Dimas, azab itu bukan pukulan fisik, melainkan rasa takut yang akan menghantuinya setiap hari. Takut kehilangan pekerjaan kecilnya, takut dilaporkan, takut diketahui semua orang bahwa dirinya hanyalah penipu biasa. Satu kebenaran, banyak penyesalan. Malam itu Arman berdiri di depan jendela. Kota Malang tampak biasa saja, tidak ada yang berubah. Dunia tetap berjalan. Namun bagi Nadia dan Dimas, segalanya telah runtuh. Identitas Arman yang selama ini tersembunyi akhirnya terbuka, bukan sebagai kebanggaan, melainkan sebagai pengingat pahit bahwa mereka telah meremehkan orang yang paling tulus mencintai. Dan ini baru awal dari azab yang sesungguhnya. Malam turun tanpa permisi. Lampu ruang tamu masih menyala, tapi rasanya dingin. Nadia duduk sendirian di lantai, punggungnya bersandar pada sofa yang tadi menjadi saksi kehancuran hidupnya. Suaranya sudah habis karena menangis. Air mata masih mengalir, tapi kini tanpa suara, seperti hujan yang jatuh tanpa guntur. Di tangannya, ponsel bergetar pelan. Pesan masuk. Mas Arman belum pulang. Nadia tertegun. Ia baru sadar, Arman tidak tidur di rumah malam ini. Ya Allah. Lirihnya. Tangannya gemetar. Dadanya terasa kosong. Untuk pertama kalinya sejak menikah, ia benar-benar sendirian. Penyesalan yang datang terlambat. Nadia berjalan ke kamar. Lemari dibuka. Semua pakaian Arman masih tergantung rapi.
Tidak ada yang berkurang. Tidak ada kopar. Tidak ada tanda perpisahan. Namun justru itulah yang membuat dadanya semakin sesak. Ia duduk di tepi ranjang, memandangi foto pernikahan mereka di dinding. Wajah Arman di foto itu tampak sederhana. Senyumnya tidak lebar, tapi matanya penuh ketulusan. "Kenapa aku nggak pernah cukup?" bisik Nadia sambil menutup wajah. Ingatan demi ingatan datang bertubi-tubi. Ucapan-ucapannya sendiri. Sindiran tentang suami orang lain. Video TikTok yang ia jadikan pembanding hidup. Keluhan-keluhan kecil yang ia anggap sepele. Kini semua terasa seperti pisau. Anak yang mulai mengerti. Pintu kamar terbuka perlahan. Raka berdiri di sana. Anak itu belum tidur. Matanya merah. Ia berjalan mendekat dengan langkah ragu. "Mah." Suaranya kecil. "Ayah kemana?" Pertanyaan itu menghantam Nadia tepat di dada. Ia menatap anaknya. Anak yang selama ini ikut membandingkan. Ikut mencibir. Ikut melukai tanpa sadar. Nadia menarik Raka ke dalam pelukan. Tangisnya pecah kembali. "Ayah lagi butuh waktu," jawabnya terbata. Raka terdiam. Tangannya memeluk ibunya erat. "Tadi ayah marah ya, Mah?" tanyanya polos. Nadia menggeling pelan. "Bukan marah. Terus kenapa Mama kelihatan sedih banget? Ayah kayak orang capek banget." Kalimat itu membuat Nadia semakin hancur. Raka menunduk. "Aku salah ya, Ma? Aku sering bilang ayah gak sekeren ayah teman-teman." Air mata Nadia jatuh ke rambut anaknya. "Iya, Nak," bisiknya. Kita salah." Kesadaran yang menyakitkan. Raka mengangkat wajahnya. "Ayah sebenarnya baik kan, Mah?" Nadia mengangguk. "Baik banget. Terus kenapa Mama suka bandingin ayah?" tanyanya jujur, tanpa nada menyalahkan. Hanya ingin tahu. Nadia terdiam lama. Karena ia sendiri tidak punya jawaban yang pantas. Mama lupa bersyukur. Dan sekarang, Mama kehilangan. Raka memeluk ibunya lebih erat. "Aku pengen minta maaf ke ayah. Kalau ayah pulang." Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada tuduhan apapun. Karena untuk pertama kalinya, anak yang ia besarkan lebih cepat sadar daripada dirinya sendiri. Dunia yang tak lagi sama. Malam itu, Nadia dan Raka tertidur berpelukan di kamar. Lampu dibiarkan menyala. Nadia takut gelap, takut sepi, takut kenyataan. Di luar sana, Arman berada jauh, membiarkan dirinya tenggelam dalam keheningan
mencoba mengumpulkan sisa-sisa hati yang remuk. Dunia Nadia runtuh bukan karena Arman pergi, tetapi karena ia akhirnya melihat betapa berharganya seseorang yang selama ini ia anggap biasa. Dan penyesalan tidak pernah datang di saat yang tepat. Pagi datang tanpa membawa harapan. Rumah itu masih sama, dindingnya, perabotannya, bau kopi di dapur. Namun bagi Nadia dan Raka, semuanya terasa asing, seolah mereka tinggal di tempat yang bukan lagi rumah. Arman belum pulang. Nadia duduk di meja makan dengan map hitam di depannya. Map yang semalam ditinggalkan Arman di ruang tamu. Tangan Nadia gemetar saat membukanya perlahan. Satu persatu kertas itu terbentang. Rencana yang tak pernah diketahui. Sertifikat tanah, surat kepemilikan rumah, rencana investasi jangka panjang, tabungan pendidikan. Nama Nadia tercantum di hampir semua dokumen. Ya Allah, nafas Nadia tercekak. Di halaman terakhir, ada catatan tulisan tangan Arman. Tulisan sederhana, rapi, tanpa emosi berlebihan. Untuk Nadia dan Raka, ini bukan tentang kaya, ini tentang tenang di masa depan. Aku ingin kita pensiun tanpa takut. Aku ingin Raka sekolah tanpa merasa rendah. Aku ingin kamu bangga tanpa harus membandingkan. Kertas itu basah oleh air mata Nadia. Ia tidak mampu berdiri, tubuhnya lemas, dunia berputar. Anak yang kehilangan pegangan. Raka berdiri di samping ibunya. Ia membaca sebagian dokumen dengan pemahamannya yang terbatas. Namun satu hal ia mengerti, ayahnya telah menyiapkan segalanya. "Mah," suara Raka bergetar. "Ayah mau pergi ya?" Nadia tidak langsung menjawab. Ia memeluk Raka erat. Sepertinya, jawabnya lirih, ayah sudah siap pergi jauh. Raka menunduk, matanya berkaca-kaca. "Kalau ayah pergi," katanya pelan, "aku harus sekolah gimana?" Pertanyaan polos itu menghancurkan Nadia sepenuhnya. "Semua sudah ayah siapkan," jawab Nadia sambil terisak. "Tapi ayah mungkin gak mau lagi lihat kita." Raka menangis. Tangis anak-anak yang tulus. Tangis kehilangan. "Aku mau minta maaf ke ayah," katanya. "Aku janji gak bandingin ayah lagi." Kebenaran yang menjadi azab. Sementara itu, jauh di Jakarta, Arman berdiri di balkon apartemen keluarganya. Gedung-gedung tinggi membentang. Dunia yang dulu ia tinggalkan demi keluarga kecilnya. Telepon di tangannya bergetar. Nama Nadia muncul. Arman memandang layar itu lama. Tidak diangkat, tidak ditolak. Ia hanya mematikan ponsel perlahan. Karena kebenaran memang telah sampai, tetapi terlalu terlambat. Hancur tanpa bisa menyalahkan siapa-siapa. Di Malang, Nadia terduduk di lantai. Dokumen-dokumen berserakan. Bukan karena marah, melainkan karena tak sanggup menahan rasa sesal. Ia akhirnya mengerti. Kesederhanaan Arman bukan kekurangan. Diamnya Arman bukan ketidakpedulian. Kesabarannya bukan kelemahan. Semua itu adalah cinta yang tidak pernah diminta untuk diuji. Raka memeluk ibunya sambil terisak. "Ayah baik ya, Mah." Nadia mengangguk sambil menangis. Dan Mamah terlambat menyadarinya. Subuh itu terasa lebih dingin dari biasanya. Di dalam rumah yang sunyi, Nadia terbangun dengan mata bengkak dan dada yang masih sesak.
Ia duduk lama di tepi ranjang, menatap sajadah yang tergeletak di sudut kamar. Sudah lama ia tidak benar-benar berlama-lama di sana. Pagi itu, ia tidak punya siapa-siapa lagi selain Tuhan. Nadia mengambil wudhu dengan tangan gemetar. Air yang menyentuh wajahnya bercampur dengan air mata yang tak henti mengalir. Setiap basuhan terasa seperti membersihkan dosa yang terlambat ia sesali. Ia berdiri di atas sajadah. Takbir pertama terucap dengan suara yang nyaris tak terdengar. Sujud yang terlambat. Dalam sujud terakhir, tubuh Nadia bergetar hebat. Ya Allah, isaknya pecah. Kalau memang ini ujian, aku nggak kuat. Keningnya menekan sajadah, tangannya mengepal. Aku salah, aku lupa bersyukur, aku lupa menjaga amanah. Tangisnya semakin keras. Kalau boleh, tolong kembalikan Arman. Kalau tidak, jangan hukum anakku. Di balik pintu, Raka berdiri mematung. Ia melihat ibunya sujud terlalu lama, mendengar isak yang tak pernah ia dengar sebelumnya. Raka masuk perlahan. Ia mengambil sajadah kecil, lalu ikut sholat di samping ibunya, menirukan gerakan yang ia bisa dengan hati polos. Permohonan seorang anak. Selesai sholat, Raka memeluk ibunya erat. Mah, suaranya bergetar. Aku mau minta maaf ke ayah. Nadia mengelus rambut anaknya sambil menangis. Kita coba hubungi ayah ya, Nak. Telepon di tangannya kembali bergetar. Nama Arman. Nadia langsung mengangkatnya dengan tangan gemetar. Mas, suaranya pecah. Tolong, aku mohon. Di seberang, suara Arman terdengar pelan, datar, sangat terkendali. Ada apa, Nadia? Nada itu membuat hati Nadia semakin hancur. Aku salah, Mas. Aku benar-benar salah. Aku sujud. Aku minta ampun. Demi Allah, aku menyesal. Tangisnya semakin keras. Ayah, aku minta maaf. Aku janji nggak nakal. Aku sayang ayah. Hening di seberang. Beberapa detik terasa seperti selamanya. Takdir yang tidak berbelok. Ayah nggak marah lagi sama Raka? Tanya Raka pelan. Arman terdiam, lalu suaranya melembut. Tidak pernah, Nak, katanya. Ayah akan selalu doakan kamu. Nadia menutup wajahnya. Ia tahu, itulah perpisahan. Telepon terputus. Tidak dengan bentakan. Tidak dengan kebencian, justru dengan ketenangan yang paling menyakitkan. Pagi itu tidak ada hujan. Langit malang justru cerah, seolah dunia tidak peduli pada satu keluarga yang sedang runtuh perlahan. Di dalam rumah sederhana itu, Nadia berdiri di tengah ruang tamu. Matanya menyapu setiap sudut. Sofa, meja, dinding, semuanya masih sama. Namun rasa hangat yang dulu ada, kini hilang sepenuhnya. Arman benar-benar pergi. Bukan hanya tubuhnya, tapi kehadirannya. Keputusan yang tidak diumumkan. Tidak ada pesan panjang. Tidak ada perpisahan langsung. Tidak ada janji akan kembali. Hanya satu pesan singkat yang masuk dini hari tadi. Aku sudah di Jakarta. Jaga Raka baik-baik. Aku akan tetap menunaikan tanggung jawabku. Pesan itu pendek, dingin, tegas, dan justru karena itulah sangat menyakitkan. Nadia menutup ponselnya perlahan. Tangannya gemetar. Dadanya kosong. Ia tidak tahu harus menangis atau menerima. Rumah yang kehilangan suara. Raka duduk di lantai ruang tamu, memeluk mobil-mobilan kecil yang dulu sering dimainkan bersama ayahnya. Mah, suaranya lirih. Ayah beneran gak pulang ya?
Nadia mengangguk pelan. Untuk sekarang, tidak. Raka menunduk. Ruangan terasa semakin sunyi. Biasanya pagi hari ada suara Arman menyeduh kopi, ada langkah kaki, ada sapaan kecil yang sederhana tapi menenangkan. Kini yang terdengar hanya detik jam dinding. Tik, tak, tik. Setiap detiknya seperti menghitung kehilangan. Jejak yang ditinggalkan. Nadia membuka lemari Arman. Separuhnya kosong. Bukan karena semua barang diambil, melainkan karena Arman tidak pernah membutuhkan banyak. Ia menyentuh kemeja lama Arman yang masih tergantung. Bau sabun itu masih ada. Nadia memeluknya seolah itu Arman. Tangisnya pecah. "Maafin aku," bisiknya pada pakaian yang tidak bisa menjawab. Pilihan Arman. Di Jakarta, Arman berdiri di depan jendela kamar lamanya di rumah orang tuanya. Kota itu kembali menerimanya. Dingin, sibuk, dan tanpa basa-basi. Ia tahu keputusannya menyakitkan. Namun ia juga tahu, bertahan lebih lama akan menghancurkan dirinya sendiri. Ia memilih pergi bukan karena tidak cinta, melainkan karena cintanya tidak lagi dihargai. Dan cinta yang terus diinjak akan mati perlahan. Kekosongan yang nyata. Di Malang, Nadia duduk di ruang tamu bersama Raka. Mereka makan tanpa suara, tanpa tawa, tanpa cerita. Rumah itu masih berdiri, namun fungsinya telah berubah. Bukan lagi tempat pulang, melainkan pengingat bahwa pernah ada seorang suami dan ayah yang mencintai tanpa syarat. Dan kini memilih pergi tanpa janji. Azab itu tidak datang dengan petir. Ia datang pelan, diam-diam, dan menetap. Hidup yang terus berjalan tanpa Arman. Pagi-pagi sekali Nadia sudah bangun. Bukan karena semangat, melainkan karena hidup tidak memberi pilihan. Ia menyapu lantai rumah yang kini terasa terlalu besar untuk 2 orang. Dulu, rumah itu terasa sempit. Sekarang, setiap sudutnya kosong. Raka bersiap sekolah dengan seragam yang mulai sempit. Sepatunya sudah menipis di bagian tumit. "Mah," Raka ragu-ragu. "Boleh nggak nanti uang jajan dikurangin aja?" Kalimat itu membuat tangan Nadia berhenti menyapu. "Iya, Nak," jawabnya cepat, menahan suara. Tidak apa-apa, padahal hatinya hancur. Kemiskinan yang datang perlahan. Uang tabungan menipis. Nadia mulai menjual perhiasan kecil satu persatu, bukan untuk gaya hidup, melainkan untuk bertahan hidup. Ia mencoba melamar pekerjaan, ditolak, ditunda, dianggap terlalu lama tidak bekerja. Dulu ia merasa pantas menuntut lebih. Sekarang ia sadar, ia terlalu lama bergantung pada kesabaran seseorang. Saat hujan turun, atap rumah bocor kecil. Nadia menaruh ember di lantai. Bunyi tetesan air terdengar nyaring di ruang tamu yang sunyi. Tok, tok, tok. Seperti detak azab yang tidak berhenti. Anak yang terlalu cepat dewasa. Raka kini jarang minta apa-apa. Ia lebih sering membantu, mengangkat galon, menyapu, bahkan mencuci piring tanpa diminta. Suatu malam saat lampu mati karena telat membayar listrik, Raka berkata lirih, "Mah, dulu ayah pasti bisa benerin semua ya?" Nadia menunduk. "Iya." "Terus kenapa mamah nyakitin ayah?" Tanya Raka polos, tanpa marah, hanya bingung. Pertanyaan itu lebih menyakitkan daripada kemiskinan itu sendiri. Rasa bersalah yang tidak bisa ditebus. Setiap malam Nadia duduk di ruang tamu gelap. Ia memandangi ponsel. Nomor Arman masih tersimpan. Foto profilnya masih sama. Tapi Nadia tidak pernah lagi berani menghubungi. Karena ia tahu, Arman menepati janji sebagai ayah, namun tidak lagi sebagai suami. Dan itu adalah konsekuensi yang harus ia tanggung. "Mas,
bisiknya sendirian. Andai aku nggak buta waktu itu. Tidak ada jawaban. Azab yang sebenarnya. Kemiskinan itu sakit, tapi rasa bersalah jauh lebih menyiksa. Karena Nadia tahu, semua ini bukan karena Arman kejam, bukan karena nasib buruk, melainkan karena dirinya sendiri yang tidak pernah cukup dengan cinta yang tulus. Azab itu bernama kehilangan. Kehilangan orang baik, kehilangan kepercayaan, kehilangan hidup yang tenang. Dan azab terberatnya, harus menjalani hidup dengan kesadaran penuh bahwa semua ini bisa saja tidak terjadi. Waktu tidak pernah berhenti menunggu orang yang menyesal. Ia terus berjalan, membawa sebagian orang menuju kebahagiaan, dan meninggalkan sebagian lain dalam kenangan yang tak pernah sembuh. Arman, hidup yang kembali tenang. Jakarta pagi itu cerah. Arman berdiri di balkon apartemen, secangkir kopi hangat di tangannya. Wajahnya lebih tenang, tidak banyak senyum, tapi tidak lagi ada luka yang menggerogoti dadanya setiap hari. Ia kembali bekerja, kembali mengelola aset, kembali dikelilingi keluarganya yang dulu ia tinggalkan demi rumah tangga kecilnya. Di meja kerjanya, ada foto kecil Raka, foto lama. Arman tidak pernah menggantinya. Ia tetap menafkahi, tetap mengawasi dari jauh, tetap menjadi ayah. Namun, hatinya tidak lagi pulang ke Malang. "Mas udah ikhlas?" tanya ibunya suatu sore. Arman terdiam lama, lalu menjawab pelan, "Aku sudah damai. Bukan lupa, bukan membenci, hanya menerima." Nadia dan Raka hidup bersama bayangan. Di Malang, hujan turun perlahan. Nadia duduk di ruang tamu rumah yang kini semakin sederhana. Dindingnya mulai kusam. Beberapa perabot sudah dijual, tapi satu hal tak pernah berubah. Kenangan. Raka kini lebih besar, lebih pendiam, lebih dewasa dari usianya. Ia sering duduk di tempat yang sama, tempat ayahnya dulu minum kopi. "Mah," kata Raka suatu malam, "kalau aku gede nanti, aku mau jadi kayak ayah." Nadia menunduk dalam. Air matanya jatuh tanpa suara. "Iya nak, jadilah orang baik. Jangan sakiti orang yang sayang sama kamu." Raka mengangguk pelan. Penyesalan yang tidak pernah pensiun. Setiap malam, Nadia sholat lebih lama. Bukan lagi untuk meminta Arman kembali, melainkan untuk meminta kekuatan hidup dengan kenyataan. Ia sadar satu hal pahit. Tidak semua orang diberi kesempatan kedua. Dan tidak semua cinta menunggu sampai kita sadar. Kesederhanaan Arman dulu ternyata adalah kemewahan terbesar yang pernah ia miliki. Dan kini, ia harus membayar harga dari kelalaian itu seumur hidup. Akhir yang tidak bahagia, tapi adil. Arman bahagia, bukan karena menang, melainkan karena selamat dari luka yang hampir menghancurkannya. Nadia hidup, bukan karena kuat, melainkan karena harus. Dan Raka tumbuh dengan satu pelajaran yang akan ia ingat selamanya. Jangan pernah meremehkan orang yang tulus, karena ketika dia pergi, penyesalan tidak akan bisa mengejarnya. Tidak semua azab datang dalam bentuk musibah besar. Kadang, azab itu bernama kehilangan orang yang paling tulus mencintai kita. Saat dia masih ada, kita sibuk membandingkan. Saat dia setia, kita menganggapnya biasa. Dan ketika dia pergi, barulah kita sadar bahwa kesabaran adalah bentuk cinta paling mahal. Ingatlah, Allah tidak mencabut nikmat secara tiba-tiba. Dia memberi peringatan lewat rasa cukup, lewat pasangan yang sederhana, lewat cinta yang tidak banyak bicara. Namun ketika semua itu diabaikan, Allah hanya berkata, "Cukuplah, sekarang aku ambil." Dan penyesalan pun dimulai, bukan untuk sehari, bukan untuk setahun, tetapi seumur hidup. Jika hari ini masih ada orang baik di sampingmu,
Jangan tunggu kehilangan untuk belajar bersyukur, karena tidak semua orang diberi kesempatan kedua. Semoga kisah ini menjadi pengingat untuk kita semua, agar menjaga amanah, menjaga cinta, dan tidak menguji kesabaran orang yang tulus. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa subscribe YouTube Ismail Bercerita, agar kita terus diingatkan lewat cerita sebelum azab menjadi nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.